Insting pertama kita saat memegang kamera biasanya adalah menaruh objek tepat di tengah sasaran, seperti kita sedang membidik panahan. Dalam dunia seni, ini disebut dead center. Kenapa ada kata dead, mati? Karena saat mata pemirsa melihat objek di tengah, mata mereka akan berhenti bergerak. Gambar terasa statis, kaku, dan selesai begitu saja. Tidak ada cerita yang mengalir. Untuk menghidupkan foto, kita gunakan rule of thirds. Aktifkan fitur grid di kamera Anda. Bayangkan layar Anda adalah papan permainan tic-tac-toe. Anda akan melihat garis-garis yang saling berpotongan. Nah, titik-titik persimpangan garis itulah yang kita sebut power points atau titik kekuatan. Secara psikologis, mata manusia secara alami tertarik ke titik-titik persimpangan ini lebih dulu daripada ke bagian tengah. Jadi, geserlah produk Anda. Taruh botol minuman itu di garis vertikal sebelah kanan atau taruh mata model di titik persimpangan kiri atas. Saat Anda melakukan ini, dua hal ajaib terjadi. Pertama, foto menjadi dinamis. Mata pemirsa akan melihat produk, lalu menjelajahi sisa ruang di sebelahnya. Ada interaksi. Kedua, dan ini yang paling penting untuk iklan, Anda menciptakan ruang kosong, negative space. Jika produk di kanan, maka bagian kiri yang kosong adalah tanah mahal. Tempat desainer grafis akan menaruh judul iklan, headline, diskon, atau logo brand. Ingat, foto iklan yang penuh sesak tanpa ruang kosong adalah foto yang tidak bisa berbicara. Setelah menguasai rule of thirds, mari kita buka kotak peralatan yang lebih canggih. Ada 3 teknik komposisi yang sering dipakai fotografer iklan untuk menghipnotis mata audiens tanpa mereka sadari. Pertama, leading lines. Sadar atau tidak, mata manusia itu penurut. Jika kita melihat garis, entah itu jalan raya, pinggiran meja, atau pagar, mata kita otomatis akan menelusurinya sampai ujung. Gunakan ini sebagai keuntungan Anda. Letakkan produk tepat di ujung garis tersebut. Garis meja yang memanjang atau sorot mata model yang menatap ke satu arah, semuanya adalah panah imajiner. Pastikan panah itu menunjuk ke produk Anda. Jangan sampai garisnya malah menuntun mata keluar dari frame. Kedua, framing. Ini teknik membingkai di dalam bingkai. Bayangkan Anda memotret secangkir kopi, tapi Anda memotretnya dari balik dedaunan tanaman hias yang agak blur di depan lensa. Dedaunan itu menjadi bingkai alami yang menutupi bagian pinggir foto. Efeknya, mata audiens tidak punya pilihan lain selain melihat ke tengah, ke arah kopi tersebut. Framing menciptakan kedalaman, dimensi, dan fokus yang sangat kuat, seolah-olah produk tersebut adalah satu-satunya hal penting di dunia. Ketiga, negative space. Ini favorit saya untuk iklan. Seringkali kemewahan itu bukan tentang banyak barang, tapi tentang banyak ruang. Jangan takut menyisakan area kosong yang luas, langit biru yang bersih, atau meja polos yang lapang. Ruang kosong ini memberi napas bagi mata audiens. Foto tidak terasa sesak, dan secara praktis, ruang kosong inilah tempat harta karun bagi tim marketing. Disitulah logo brand dan tulisan promo akan diletakkan. Tanpa negative space, iklan Anda bisu. Sudut kamera lebih dari sekadar tinggi atau rendah. Sudut kamera menentukan hubungan kekuasaan antara produk dan pembeli. Sebagai sutradara visual, Anda yang menentukan apakah produk ini teman, bawahan, atau pahlawan. Pertama, eye level. Ini adalah sudut pandang paling jujur. Kita menaruh kamera sejajar dengan tinggi produk. Bayangkan Anda duduk berhadapan dengan teman di kafe. Tatapan kalian sejajar. Nyaman, bukan? Gunakan sudut ini untuk produk sehari-hari seperti minuman kaleng atau kosmetik. Ini membangun kepercayaan. Produk terlihat realistis, tidak ada distorsi, dan terasa dekat secara emosional. Kedua, flat lay atau top view. Ini sudut pandang burung, bird's eye view. Sudut ini sangat populer di Instagram untuk makanan dan skincare. Kenapa? Karena sudut ini mengubah benda 3 dimensi menjadi pola grafis 2 dimensi yang rapi. Jika Anda punya banyak item, misalnya satu set rangkaian perawatan wajah lengkap dengan kapas dan bunganya, flat lay adalah cara terbaik untuk mengorganisir kekacauan tersebut menjadi sebuah peta visual yang estetik. Ketiga, low angle. Turunkan kamera Anda, dongakkan ke atas. Jadilah semut. Saat Anda memotret dari bawah, benda kecil pun akan terlihat raksasa. Ini adalah sudut pandang heroik. Lihat iklan sepatu sneakers atau mobil SUV. Mereka hampir selalu dipotret dari bawah agar terlihat gagah, dominan, dan mengintimidasi. Jika Anda ingin menjual rasa percaya diri dan kekuatan, rendahkan kamera Anda. Jadi, sebelum memotret, tanyakan, produk ini mau terlihat bersahabat, rapi, atau berkuasa? Mari kita lihat contoh nyata bagaimana sudut pengambilan mengubah persepsi. Kita ambil contoh flat lay untuk makanan. Saat Anda memotret dari atas tegak lurus, Anda melakukan sesuatu yang magis. Anda mengubah objek 3 dimensi, semangkuk pasta yang tinggi, menjadi komposisi grafis 2 dimensi. Meja makan berubah menjadi kanvas lukisan. Tapi, rahasia flat lay yang hebat bukan hanya pada sudutnya, melainkan pada apa yang Anda letakkan di sekitar piring utama. Slide ini menyebutkan sendok, serbet, dan garnish.
Kenapa ini penting? Karena piring yang sendirian di tengah frame itu sepi. Ia tidak bercerita. Saat Anda menambahkan sendok yang diletakkan seolah siap menyuap, Anda berkata pada audiens, ini siap dimakan. Saat Anda menambahkan serbet linen yang agak kusut di sampingnya, Anda memberi nuansa. Ini masakan rumahan yang hangat dan nyaman, comfort food, bukan makanan pabrik yang kaku. Garnish atau bahan mentah yang ditabur di meja, misalnya daun basil segar atau butiran lada, memberi sinyal kesegaran dan autentisitas. Inilah yang disebut visual storytelling. Anda tidak lagi sekadar memotret kalori di atas piring. Anda memotret suasana, gaya hidup, dan undangan untuk menikmati momen tersebut. Flat lay yang sukses adalah yang membuat orang yang melihatnya merasa lapar mata dan ingin terjun ke dalam foto itu. Dalam fotografi iklan, musuh terbesar kita bukanlah cahaya yang buruk, melainkan ketidaktajaman, blur. Bayangkan klien Anda memperbesar foto produk di monitor 27 inci mereka. Jika tulisan di label kemasan terbaca samar, atau tekstur kainnya terlihat lunak, foto itu akan ditolak. Klien membayar untuk detail. Jadi bagaimana cara menjamin ketajaman ekstrem ini? Pertama, lupakan obsesi Anda pada bokeh atau latar belakang blur yang biasa dipakai di foto portret wajah. Di foto produk, bokeh yang salah tempat bisa dianggap cacat. Konsumen ingin melihat semuanya. Mereka ingin membaca komposisi bahan di belakang botol dan melihat tekstur tutup botol di depan sekaligus. Maka, kuncilah aperture Anda di angka f8 sampai f16. Angka besar ini menciptakan ruang tajam yang luas, deep depth of field. Ini memastikan produk Anda fokus dari ujung hidung sampai ujung ekor. Tapi ingat hukum fisika. Saat Anda menggunakan lubang lensa yang kecil, f16, cahaya yang masuk jadi sedikit. Konsekuensinya, kamera akan melambatkan shutter speed untuk mengumpulkan cahaya. Disinilah tangan manusia menjadi tidak berguna. Napas Anda saja bisa membuat kamera berguncang dan foto jadi kabur. Maka, tripod adalah wajib, bukan opsional. Tripod menjamin kamera diam membatu saat merekam cahaya. Hasilnya adalah foto yang razor sharp, tajam, renyah, dan profesional. Jangan pernah mempertaruhkan kualitas dengan memotret handheld, tangan kosong, untuk pekerjaan komersial.